dalam perjalanan healing ya, nanti kita bakal sadar bahwa bahagia itu bukan dari orang lain. Bahagia itu bukan dari Allah, maksudnya bukan dari Allah semata-mata gitu kan. Bahagia itu bukan dari binatang, bukan dari pasangan, bukan dari anak-anak, bukan dari orang tua, bukan dari keluarga, bukan dari teman, bukan dari guru, bukan dari dosen dan lain-lainnya, bukan dari pekerjaan, bukan dari manajer segala macam. Enggak. Bahagia itu yang paling hakiki adalah datangnya dari dalam diri kita. Cuma kita yang bisa mewujudkan kebahagiaan itu gitu kan, ya nggak? Jadi kalau kita narsisistik, kita akan mengharapkan kebahagiaan datang dari orang lain, dari pihak luar, bukan dari dalam diri sendiri. Sementara orang lain kan nggak tahu standar kebahagiaan kita yang ideal itu seperti apa, ya kan? Mereka kan nggak tahu. Mereka mungkin standar kebahagiaannya lebih rendah atau bahkan terlalu tinggi buat kita. Ya, jadi kalau misalnya standar kebahagiaan mereka tuh tinggi, katakanlah mereka baru bisa bahagia kalau sudah punya harta benda yang berlimpah ruah gitu kan, punya gedung mewah ada 10 biji, bisa belanja gitu kan di luar negeri selama seumur hidup gitu kan, itu baru bisa mereka bahagia gini-gini. Enggak, bahagia itu justru secara spiritual ya. Itulah harus siap dengan meski tidak punya apa-apa, bagaimana caranya lo bisa bahagia. Itu tuh zaman sekarang udah harus begitu gitu kan pola pikirnya. Ketika lo nggak punya apa-apa aja bisa bahagia, ketika Tuhan kasih rejeki yang kecil-kecil tapi banyak gitu, dan lo sudah belajar untuk bersyukur, itu bahagianya jadi kayak berkembang gitu kan. Jadi lo tidak lagi merasakan kehampaan di dalam diri lo, di dalam jiwa lo ya. Misalnya lo jomblo nih, lo menilai orang yang punya pasangan itu, yang punya anak-anak yang segala macam bahagia, tapi ternyata belum tentu. Di luarnya bisa jadi mereka kelihatan bahagia ya kan, punya segalanya lah, lengkap gitu, tapi kan lo nggak tahu hubungan mereka tuh sehat apa enggak, toksik apa enggak ya kan. Terus ada kasih sayang apa enggak di situ, ada pengertian apa enggak, atau memang semua kayak kompromi dan hasil paksaan gitu kan, tekanan gitu di dalam hubungan. Kan kita nggak tahu, mungkin juga kita pikir mereka kaya ternyata punya banyak utang ya kan, utangnya besar gitu kan, semua dirahasiakan dari orang lain gitu. Jadi bahagia itu nggak bisa kita pakai standar eksternal, kita perlunya pakai standar internal. Kita bahagia apa ya, katakanlah punya binatang peliharaan gitu kan, yang mungkin kucing baru melahirkan, terus anaknya lucu-lucu, itu sudah, kalau kita sudah bisa bahagia dengan melihat itu ya, itu kayak luar biasa gitu kan, berkah gitu loh bahagianya. Tapi ada juga orang yang katakanlah dia baru bisa bahagia ketika punya tas banyak gitu kan. Nah ketika dikasih posisi sama Tuhan, dia tidak bisa membeli tas lagi, itu langsung tuh tidak bahagia, langsung drop, langsung depresi gitu. Makanya intinya jangan kalau bisa ya jangan membuat standar kebahagiaan itu dari pihak eksternal, hal-hal eksternal yang sebenarnya suatu saat bisa Tuhan cabut gitu. Lo bisa kehilangan itu. Jangan menentukan standar bahwa lo bahagia dari pengaruh orang lain, misalnya dari sahabat lo, dari kakak sepupu lo yang lo sayang gitu kan. Ketika ada dia lo bisa bahagia, ketika dia nggak ada lo sedih gini-gini. Nggak bisa, ternyata nggak bisa kayak gitu. Kakak sepupu lo bahkan kalau sudah meninggal ya, dia akan berharap lo tetap bahagia walaupun nggak ada dia gitu kan. Itu jadi jangan menentukan standar kebahagiaan lo dengan pihak lain, tapi itu perlu diukur dari standar kebahagiaan lo sendiri yang sederhana, yang sangat-sangat sederhana gitu. Kalau sudah
punya standar sendiri yang sangat sederhana, yang sangat di bawah, artinya lo udah nggak punya ekspektasi banyak terhadap orang lain selain yang sehat-sehat ya, selain yang memang itu hak lo gitu kan. Ya udah, nanti dengan begitu ketika Tuhan kasih rezeki, kasih pasangan, kasih pekerjaan yang baik, lo akan bersyukur, lo nggak akan lagi mengeluh karena emang lo tahu rasanya di bawah, rasanya nggak punya apa-apa kan, dan itu lo syukuri gitu kan. Itu lo syukuri, Tuhan pasti kasih tambahan lagi, dikasih lagi. Kalaupun nggak dikasih di dunia, dikasihnya di akhirat, insya Allah di surga gitu kan. Itu aja sih intinya, bahagia itu hak lo, tapi bahagia itu juga tanggung jawab lo, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab orang tua lo, bukan tanggung jawab siapapun gitu. Itu benar-benar lo yang perlu menciptakan kebahagiaan di dalam diri lo sendiri. Makanya ini kaitannya dengan inner child ya, inner child, sosok lo yang masih kecil di dalam jiwa lo, yang mungkin kalau dalam keluarga narsisistik lo nggak dapet itu gitu kan, lo nggak dapet perhatian, lo nggak dapet pujian, lo nggak dapet motivasi dari keluarga lo gitu kan. Tapi lo bisa menciptakan itu ke diri lo sendiri gitu. Kalau misalnya lo sukses nih kan, misalnya proyek lo sukses, lo bisa peluk diri sendiri gitu kan. Ketika lo nggak ada yang mendukung lo atau apa, lo peluk diri sendiri, tepuk-tepuk bahu lo gitu kan, kamu bisa, kamu sukses, selamat ya gitu kan. Atau lo kasih coklat ke diri sendiri, atau lo kasih apa kek ya kan, piknik buat diri sendiri gitu, nyenengin hati sendiri gitu kan, sebagai rasa syukur gitu. Terus juga lo bisa finger heart kayak gue kan, finger heart, ya Allah makasih ya Allah, finger heart gitu kan. Nih rotinya lewat dulu. Gitu. Jadi jangan pernah mengandalkan kebahagiaan untuk orang lain. Kalau kita narsisistik, kita akan mengandalkan kebahagiaan dari orang lain. Ya itu ya. Kalau kita narsisistik, kita akan mengandalkan kebahagiaan dari orang lain. Entah anak kita, entah orang tua kita, entah pasangan, entah sahabat, entah apa. Itu kita bakal kecewa. Pasti kecewa dan dijamin akan kecewa. Banyak ininya, distraksi. Jadi intinya lo ciptakan kebahagiaan itu dari diri sendiri. Terserah, mulai dari yang kecil-kecil ya kan, mungkin dengerin lagu yang positif ya kan, yang membangkitkan semangat, terus ketemu sama teman-teman yang bisa lo ajak curhat dan mereka bisa jaga rahasia lo. Terus juga lo berkarya ya kan, dari hobi-hobi lo bikin aja hobi asik aja sendiri gitu kan. Ciptakan dunia lo sendiri yang menyenangkan versi lo. Mungkin lo nggak dapet itu dari di waktu kecil atau di waktu remaja atau apa ya. Sekarang tugas lo adalah menciptakan itu tuh kebahagiaan, itu tuh PR lo sebenarnya, bukan PR orang lain, bukan PR siapapun gitu. Tujuannya apa? Kalau lo sudah bahagia, lo sudah menyayangi diri sendiri, jiwa lo sudah penuh ya kan, sudah terisi penuh tuh dengan kasih sayang, dengan kebahagiaan, dengan kepuasan hidup yang gak harus dengan materi ya. Itu bener-bener dari pemikiran lo sendiri gitu kan, lo sudah menerima diri lo. Nah itu kebahagiaan yang paling hakiki dan itu paling awet insya Allah. Oke? Itu yang paling penting supaya lo terjaga dari depresi ya kan. Jangan pernah mengharapkan pujian dari orang lain, bantuan dari orang lain, atau dukungan apapun dari orang lain. Kalau mereka memang mau memuji, mau membantu, dan mau mendukung dengan tulus, alhamdulillah ya kan, berarti lo beruntung dan itu berkah dan harus disyukuri. Karena bisa suatu saat itu Allah atau Tuhan akan cabut dari kita. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Intinya bahagia itu hak lo, tapi juga sekaligus tanggung jawab lo, itu PR lo, dan sesuai dengan standar lo yang minimalis, seminimalis mungkin, sesehat mungkin. Oke, makasih ya.